Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Buya Kamal, melalui Kamali TV. Kali ini kita akan masuk dalam segmen belajar menulis huruf-huruf Al-Quran. Ya, selama ini mungkin kita baru belajar membacanya, sekarang kita akan belajar bagaimana menuliskan huruf-huruf tersebut. Oleh karena itu, para pemirsa di mana saja dan di mana saja Anda bahagia, ikuti kegiatan ini, insya Allah kita akan mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mempelajari kalimat-kalimat Allah. Baik para pemirsa, sementara kita coba dulu bagaimana bentuk daripada ujung pulpen atau ujung spidol yang bisa kita pakai nulis supaya tulisan kita menjadi lebih bagus. Nah, dibuat pipih, apakah nanti pensilnya yang pipih atau spidolnya yang pipih, tapi intinya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti silakan di rumah dicoba untuk membuat pulpennya menjadi lebih pipih, tidak runcing ya seperti kita menulis atau di pulpen. Karena apa? Karena ini bentuknya menggeser dari sebelah kanan ke kiri. Sebagaimana contoh, coba lihat ke papan, kita menulis judulnya dulu ini. Ya, seperti ini. Coba lihat di buku, nanti tulisannya adalah seperti ini. Ini ada 4 huruf yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah huruf yang satu sendiri ini tidak disambung. Yang nomor 2 ini hurufnya sampai di sini. Yang ketiga mulai dari atas sampai di sini. Yang keempat adalah huruf yang ini, huruf mim namanya. Seperti ini. Jadi ada 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Kita coba dulu huruf yang pertama ini. Perhatikan bentuk spidolnya. Ditarik ke atas sedikit, baru ditekan ke bawah. Inilah yang disebut dengan huruf alif. Saya ulangi, naik sedikit, tekan ke bawah, agak miring. Sehingga tebal jadinya. Saya ulang sekali lagi. Nah, ada 4. Saya buat jadi 4. Biar ada sama-sama 4 semuanya. Nah, itulah dia huruf alif. Yang kedua sekarang, huruf yang ini namanya huruf sin. Bagaimana menulisnya? Sama juga, miring sedikit. Tapi ditarik seperti angka 3. Ya. Saya ulangi. Ya. Sama, saya ulangi. 3. Dari angka 3, saya bikin jadi 4 juga. Saya turunkan ke bawah. Ini menunjukkan dia di ujung. Sekarang yang huruf ketiga. Huruf ketiga ini saya taruh di bawah. Sama seperti alif bentuknya, tapi turun di bawah garis kalau garis buku. Nah, bentuknya seperti pancing atau tile. Ini kira-kira garis buku ada di sini, ya. Ini umpamanya garis buku, ya. Ya. Kemudian saya ulangi biar sampai 4. 3, ya, satu lagi. Nah, inilah dia namanya huruf lam. Oke, huruf yang keempat. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah memperhatikan dengan seksama. Ini saya contohkan, ambil garis buku. Huruf mim ini kita buat juga sama seperti angka 3, Pak, seperti tadi. Nah, bikin segitiga boleh, ya. Segitiga boleh begini. Turun. Bikin 4 macam. Ya. Jadilah huruf mim yang dibaca M.
perasaan kita punya penghapus ini ya. Nah, kira-kira ini bentuk kalau ditulis satu persatu atau dalam bentuk tunggal. Yang di atas huruf ini sudah berbentuk huruf awal. Kenapa disebut huruf awal? Rata-rata bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ini hurufnya 3, 1, 2, 3. Maka ini disebut dengan huruf awal, ini disebut huruf tengah, yang ini disebut huruf akhir. Sedangkan yang ini disebut dengan huruf tunggal. Ya. Nah ini awalnya sekarang yang kita ambil ini adalah baru huruf awal. Huruf awal. Yang lam ini hurufnya masih tunggal. Sedangkan huruf mim ini adalah huruf akhir. Sekarang kita coba uraikan dalam bentuk misalnya ya, huruf alif kalau di awal, huruf alif di tengah, huruf akhir huruf alif di akhir. Bagaimana menuliskannya? Nah, perhatikan berikut ini. Para pemirsa, sekarang kita akan coba menulis alif dalam posisi tunggal, posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Saya ulangi ya, kita akan belajar menulis huruf alif ini dalam posisi tunggal, posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Di huruf alif dulu ya. Coba lihat, sekarang kita coba posisi tunggal. Maka bentuknya adalah seperti ini karena dia tunggal. Ya. Posisi tunggal dengan posisi awal sama bentuknya. Karena apa? Ya, perhatikan ya. Karena huruf alif tidak boleh disambung. Saya ulangi, huruf alif tidak boleh disambung. Ketika dia disambung, maka bergantilah namanya menjadi hamzah. Dan hamzah itu bentuknya seperti ini. Kecil seperti ain ya, seperti ain. Ini namanya hamzah. Hamzah ini tidak disambung, tapi dia mengikuti pola yang ada di tulisan itu. Sekarang bagaimana kalau alif ini di tengah? Sekarang ini misalnya hurufnya alif, maka kita naikkan ke atas ini ya, dari sini naik ke atas. Alifnya ini. Dan di depannya tidak boleh disambung, karena sekali lagi alif tidak boleh disambung. Kalaupun nanti ada syakalnya, alif ini dituliskan hamzahnya, boleh di atas, boleh di bawah. Tergantung. Kalau nanti syakalnya A atau U, maka hamzahnya di atas. Kalau syakalnya di bawah, maka hamzahnya ditaruh di bawah. Inilah huruf hamzah. Dan ini kalau di tengah. Sekarang huruf alif di akhir sama juga ya. Kita ambil nih huruf alifnya seperti ini. Sama ya. Dan berarti huruf alif ini tidak ada syakalnya. Ambil contoh sekarang. Syakal fathah A, I, U. Kalau I, kalau kita sambung di tengah, misalnya dengan huruf sin. Kita sambung misalnya Sa, I. Maka tulisannya seperti ini. Sa, I. Atau Sa-U. Sa-U. Maka seperti ini bentuknya. Tapi dia di akhir. Oke, ini baru huruf alif. Ingat, huruf alif tidak boleh disambung. Berarti kalau nyambung nanti ada huruf berikutnya, dia putus ya, berada di setelah ditulis di depannya. Seperti ini ya. Huruf alifnya tidak disambung, maka dia sendiri ini. Huruf berikutnya sendiri.
Oke, yang kedua kita lihat sekarang huruf berikutnya, yaitu huruf sin. Huruf sin bentuknya ini adalah sin di awal. 1, 2, ini dia. Ya, seperti angka 3 tapi menghadap ke atas. Ini kalau posisinya di awal. Bagaimana kalau posisinya di tengah? Maka kita buat hurufnya. Tinggal gerigi 3-nya ini yang menjadi ciri khasnya tetap berada di posisi tengah. Dan yang terakhir adalah kalau dia di ujung maka sambung hurufnya, ekornya ke bawah. Inilah huruf sin di bagian akhir. Saya ulangi, ini bagian awal, saya ulang di bawahnya ya. Kalau di tengah kita buat hurufnya dulu, dan di ujung adalah turun. Sedangkan kalau dia sendiri maka bentuknya seperti ini. Itulah huruf sin. Oke, huruf alif sudah. Huruf alif tidak boleh disambung. Kalaupun disambung nanti ganti nama menjadi hamzah. Yang kedua huruf sin. Sekarang kita coba huruf yang ketiga, yaitu huruf lam. Huruf lam yang ada sekarang adalah di tengah. Bagaimana bentuk awalnya? Seperti huruf alif, cuman dia di atas garis. La, ya. Di atas garis. Jadi ini posisinya adalah di atas garis buku. Kalau di tengah, maka bentuknya tetap di atas garis. Ketika dia di ujung, turun di bawah garis. Kalau sendiri juga sama, turun di bawah garis. Ini garis buku, ya. Saya ulang, ya. Untuk di awal, ini garis buku, ya. Dia berada di atas garis. Di tengah, kemudian di ujung, turun di bawah garis. Dan kalau sendiri juga di bawah garis. Oke, para pemirsa, satu lagi yaitu huruf mim. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Bagaimana dengan huruf mim? Nah, perhatikan sekarang, ya. Mim. Nah, kita ada di atas garis, ya. Mim. Bentuk dibuat seperti ini dulu, ya. Ke tengah. Saya ulang, ya. Ini mim awal. Bagaimana mim tengah? Sama juga, ya. Mim tengah tetap dibuat seperti ini. Di ujung kita kasih gambar turun mim, ya. Sama ini. Saya ulangi ya dari sini. Di atas huruf, di atas garis. Masih di atas garis tengah. Masih di atas garis tapi ekornya turun ini ke yang terakhir. Sedangkan kalau sendiri juga bentuknya hampir sama, ya. Inilah huruf-huruf yang kita buat, dan mudah-mudahan para pemirsa di rumah juga sudah mencoba bagaimana membuat huruf-huruf ini dengan baik. Oke, para pemirsa di rumah dan di studio, khusus studio di namanya Pentadio, ya, daerah Kabupaten Gorontalo. Kita akan coba setelah yang berikut ini. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Para pemirsa sekalian, demikianlah cara menulis huruf alif di awal, huruf awal di tengah, di akhir, dan ketika sendiri. Huruf sin, huruf lam, dan mim.
Kepada para pemirsa yang ingin mencoba menulis, silakan dilatih di rumah sebanyak-banyaknya dan kirimkan hasil tulisan kalian melalui nomor berikut ini ya. Difoto bersama dengan foto KTP, letakkan di pojok kanan atas, kirim ke nomor berikut ini. Nanti kita akan lihat hasil tulisan kalian. Oke, sampai jumpa lagi pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And with one voice, let's all say